Kita kapan hari itu sudah sampai di sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu ini penting, Mbak. Jangan sampai sampean sudah merasa sholat kano catetane nggih. Naudzubillahi min dzalik. Sampai di redaksi wa takhlilul lihyati al-kaffati ini sudah ini. Sampai di wa takhlilu asabi'il yadain wa rijlain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyari wal muhassi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'in. Wa takhlilu asabi'il yadain wa rijlain in wasalal ma'i ilaiha min ghairi tahlilin fa illam yasil illa bihi kal asabi'il mu'allaqati wajib takhliluha. Jadi kesunahan wudu yang berikutnya menyela-nyela ini, apa ini? Ruas sela-sela jari ini. Sela-sela jari dan kedua tangan ini dan jari-jari yang ada di kedua kaki. Itu sunnah ketika menyampaikan air ke sela-sela ini tidaklah sulit. Tidaklah sulit, itu sunnah. Kalau sulit, maka wajib hukumnya. Jadi kalau kita wudu, air sampai ke sela-sela jari kita harus di sela-sela misalnya, maka hukumnya wajib. Tapi kalau tanpa di sela-sela, air kita sudah bisa memastikan melihat ketika berwudu seperti ini, air sudah masuk, hukumnya sunnah. Nah, kecuali harus di sela-sela begini. Harus di sela-sela begini baru air bisa merata ke sela-sela jari kita. Contohnya, misalnya ada orang yang misalnya ngapunten nggih, pekerja keras, jari-jarinya ini besar-besar, Pak, sehingga sulit untuk begini misalnya, maka itu harus di sela-sela. Harus di sela-sela begini, wajib hukumnya. Kalau tidak di sela-sela, maka wa illam yata'atta takhliluha lil tihamiha harumafatkuha litakhlil. Jadi kalau misalnya di sela-sela itu sakit, dampet nggih. Saya itu kesulitan. Dampet itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Gantet itu, Pak. Wangel. Wangel. Gantet itu kalau di sela-sela menimbulkan rasa sakit, maka haram hukumnya. Enggak perlu di sela-sela. Nek ada kan orang yang jarinya menjadi satu itu enggak perlu itu. Kemudian, nah cara menyela-nyelanya bagaimana? Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitashbik. Disilangkan, Pak. Disilangkan begini. Cuman menyilangkannya kalau tangan kanan begini. Kenapa harus dari atas? Karena begini ini sudah menjadi hal yang biasa. Karena ini ibadah, syariat harus berbeda dengan adat kebiasaan kita. Jadi kesunahannya ngeten nggih. Ngeten. Kalau begini, kalau kita duduk begini hukumnya makruh, Pak. Lebih-lebih ketika ngobrol kan ada nih. Nah, begini itu makruh. Menyilangkan jari jemari begini hukumnya makruh. Dan ada ulama yang saya lupa namanya, ulama yang berkata disulitkan rezeki yang akan turun kalau orang lungguh misalnya ngeten gitu, seperti ini. Kalau sudah kebiasaan langsung begini mawon begini. Nah, sama kalau misalnya mendengarkan khutbah Jumat begini juga makruh hukumnya. Kemudian warijlain, menyela-nyela bagian jari jemari kaki. Contohnya seperti apa? Kalau jari jemari kaki dimulai dari ujung kelingking kaki yang kiri diletakkan ke jari kelingking kaki yang kanan, ngeten nggih, ngeten. Nah, kalau wudu itu. Ini sempurnanya, Pak. Supaya signal sampean bisa diterima dengan baik oleh Rasulullah ketika kelak di padang mahsyar atau nek wis kebacut nang neraka,
signal kita yang mengirim kepada Rasulullah itu atharus sujud dan atharul wudu. Nek wuduwe seperti manuk peking mandi itu, ketap-ketip ngene nek Rasulullah enggak bisa mengenali ya jangan salahkan Rasulullah. Jadi kalau kaki kiri itu pakai tangan kiri, kaki kanan itu pakai tangan kiri, dimulai dari ujung jari yang kelingking yang kiri begini, di sela-sela begini, nggih. Tapi ini sunnah, nggih. Ini sunnah. Untuk kesempurnaan wudu. Kemudian yang berikutnya menyela-nyela jari, jemari dan semua itu basuhan itu disunahkan meniga kalikan. Setiap sela-sela itu 3 kali, ngeten nggih. 3 kali suwe, Pak. Suwe. Kalau kedua, 3 kali nggih. Kalau 4 itu bid'ah, Pak. Rasulullah, para sahabat tidak pernah melakukan membasuh tangannya sampai lebih dari 3. Kalau kurang dari 3, itu makruh hukumnya. Kemudian, ini usul fikih lagi, Pak. Usul fikih lagi. Lalu bagaimana Rasulullah pernah berwudu 1 kali? Di suatu tempo Rasulullah berwudunya 3 kali basuhan. Bagaimana cara kita mengkompromikan? Dilihat, Pak. Makanya Rasulullah ngendikan, berfirman itu para ulama mencatat lagi ngapain Rasulullah. Lagi musim apa di situ? Musim kemarokah? Musim dinginkah? Atau lagi perjalanankah? Atau lagi duduk-dudukkah? Atau lagi tidurkah? Itu semua lengkap ulama, Pak. Ini kitabnya, Pak. Ini kitabnya, nggih. Jadi Rasulullah berbaring mendapat wahyu, Rasulullah berperjalanan, bersabdanya Rasulullah dicatat oleh para ulama, diteliti oleh para ulama. Rasulullah yang berwudu 1 kali itu ketika dalam perjalanan bekal air hanya cukup untuk 1 kali wudu. Kalau misalnya aqua besar, sampean dalam perjalanan yang jauh dari toko-toko, sampean jangan berwudu 3 kali, mati sampean nanti. Itu bukan hanya makruh, haram hukumnya. Seperti ketika kita sholat Jumat, jangan dienak-enakno wudu'e, Pak. Jangan, kalau yang antri banyak itu makruh hukumnya yang wudu itu. Jadi cukup muka. Makanya disunahkan kalau sholat berjamaah ke masjid itu, wudunya dilakukan secara sempurna di rumah masing-masing. Sehingga ketika ke masjid langsung masuk. Itu baru dia mendapat pahala 27 derajat di atas orang-orang yang sholat di rumah atau pasar. Tapi ada syaratnya lagi. Syaratnya ketika dia tidak menyakiti orang lain. Perasaan, membatalkan wudunya, itu tidak boleh. Contoh nih. Misalnya saya mempunyai musola nih. Jamaah saya itu nggak suka saya membaca bacaan panjang. Lalu saya tetap menjadi imam membaca bacaan panjang. Itu imamnya nggak akan pernah mendapat pahala 27 derajat. Karena menyakiti perasaan makmumnya. Itu makanya kalau baca hadis Rasulullah bersabda, kalau kepengen mendapat 27 derajat, sholatlah ke masjid, wudu di rumah. Dan jangan menyakiti orang lain di dalam masjid. Kalau nggak ngaji usul fikih nggak akan dapat, Pak. Nggak akan dapat. Hadisnya ini begini, kurang lebih artinya, nggih. Sholat di masjid lebih tinggi 20 sampai 27 derajat dibanding sholat di rumah dan di pasar. Kalau orang yang mengerti usul fikih langsung mengerti, Pak. Bukan 27 derajatnya dulu yang ditelaah. Berarti sholat di pasar boleh. Itu 1. Berarti sholat di rumah boleh. Cuman yang lebih afdol sholat berjamaah di masjid. Kalau di musola pripun, Ustaz? Di musola sama seperti di rumah. Musola bukan masjid. Tapi daripada
seperti saya nggak pernah ya Pak RW. Seperti saya nggak pernah berjamaah. Kalah saya sama Pak Heri itu. Subuh sudah keluar. Iya, beliau ini. Wa taqdimul yumna wallahu a'lam. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi bahan mujadalah kita di kubur ketika menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Amin Allahumma amin.